Penjelasan sedikit ya, singkat padat jelas tentang sakramen perminyakan. Ada yang sebut juga itu sinonimnya sakramen pengurapan orang sakit. Katanya satu mereka padaku, kalau belum waktunya juga nggak usah, nggak apa-apa. Misalnya orang di dunia nyata berasa kayaknya biar mumpung masih hidup nih, masih keburu, dosa-dosanya diampunin, batinnya juga lebih tenang. Karena udah agak sakitnya agak sulit gitu ya. Sakramen perminyakan aja deh. Kata Tuhan saya juga sebenarnya ada unsur kalau masih bisa sembuh, bisa sembuh. Kalau misalnya udah waktunya berpulang berapa lama, dia batinnya juga akunya sebagai pembuat renungan, tahu dari meditasi secara pendoa juga ya. Dia udah berusaha berpikir, bersiap-siap. Jadi itu mempersiapkan batin tubuh rohnya ke arah kekudusan. Karena frekuensi di surga kudus, bersih, baik. Manusia di dunia nyata atas segala dosa penghalang-penghalangnya gitu ya, yang ringan-ringan yang disadari atau tidak disadari, karena perlu dibersihkan gitu. Ternyata sakramen perminyakan, mikir aja bersiap-siap untuk menerima sakramen perminyakan sudah sangat menguduskan rohnya itu. Jadi berpulangnya itu semoga dapat tempat tinggal di surga, diterima amal kasihnya, diampuni dosanya juga ya. Nih aku tahu tuh ya, sakramen perminyakan boleh lebih dari satu kali kalau dia sehari-hari batinnya perlu. Nggak harus sebanyak-banyaknya, tapi misalnya bisa satu kali, dua kali, berapa kali, secukupnya dari perjalanan sakitnya itu ya. Kalau batinnya masih perlu, ada juga kan yang dia sambil ritual romonya ke rumah sakit kalau orangnya itu udah agak terbaring sakit yang agak sulit gitu. Biasanya sih romo yang dekat rumah sakitnya itu, kalau romo yang dari tempat tinggal asalnya agak jauh, atau romo yang jadwalnya sempat, jadi nggak bisa juga wah nih romo yang dekat-dekat di rumah asalnya aja gitu, mungkin dia agak kejauhan dengan itu tempatnya. Selain udah ada relasi-relasi terpercaya juga kadang-kadang ya, dari kontak person rumah sakitnya juga. Aku juga pernah tahu sakramen perminyakan atau sakramen pengurapan orang sakit ada juga dia bisa sambil sebelumnya ngaku dosa dulu, terus terima komuni. Jadi kayak komuni itu bekal di alam rohnya, dia perjalanan ke surganya terhindar dari lapar, dahaga, haus akan kebenaran. Jadi dia kenyang rohnya itu. Kan waktu Tuhan Yesusnya kan pernah puasa 40 hari itu ya. Nah kalau di kita seberapa gimana juga udah berusaha. Katanya Carlo, Ekaristi adalah jalan tol menuju surga. Oh iya, ternyata sakramen Ekaristi sehari-harinya juga apa, walaupun udah berusaha sakramen tobat sebisanya sih ya, dan disertai dengan doa-doa lain seberapa, tapi sangat amat mungkin bisa tuh diampuni dosanya, masuk surga juga karena udah berusaha sekali, rajin, rutin ikut sakramen Ekaristi, terutama Sabtu Minggu. Ada juga kan misa harian, sehari-hari, dan misa Jumat pertama.